Hai semuanya, selamat datang di konten Bincang Transmigran episode ke-6. Setelah episode 5 kemarin di rombongan Boyolali, ternyata masih ada satu kali lagi kedatangan rombongan asal Banyumas lagi di kedatangan ketiga. Berasal dari Tambak lagi, namun proses kedatangannya berbeda, yaitu menggunakan pesawat. Untuk lebih jelasnya, kita akan berbincang langsung dengan ibu saya sendiri. Sudah bersama saya Ibu Paningsi. Ibu bisa diceritakan awal mula keberangkatan dari Tambak ke sini itu seperti apa, Ibu? Awal keberangkatan dari Desa Tambak ke kota Kabupaten Banyumas, tapi tempatnya penampungan transmigrasi di Purwokerto, itu menggunakan kereta api. Saya masih anak-anak waktu itu ya, senang sekali. Orang yang ditinggalkan di kampung menangis, tapi kami yang anak-anak suka karena tidak pernah naik kereta api. Ditampung di penampungan transmigrasi di Purwokerto selama 15 hari. Kami anak-anak ya main-main biasa, ke sana kemari, ke kali, ke sungai, kemana-mana. Orang tuanya sekolah, bapaknya sekolah tentang pertanian atau penataran, karena mau berangkat belum sempat di kampung untuk penataran, karena di desa kami itu tidak ada pendaftaran transmigrasi, daftarnya di desa lain, jadi tidak sempat penataran, ditatarnya di tempat penampungan transmigrasi. Setelah setengah bulan ditatar, kami naik kereta api lagi menuju ke penampungan di Surabaya. Karena habis pemilu waktu itu, pemilunya selesai, kami masih di penampungan di Surabaya. Rombongan yang paling akhir. Karena di Surabaya itu terbagi sampai 7 kali pemberangkatan pakai pesawat, katanya karena ini rombongan terakhir habis pemilu, Pak Presiden menang lagi, jadi kami paling terakhir karena dititipkan pemberangkatannya 1 kali penerbangan, ada yang 10 keluarga, ada yang 7, ada yang 5, kami yang paling akhir. Sampai di Bandara Samsudinun Banjarmasin, ke desa sini naik mobil truk, diangkut pakai truk yang dilewati daerah Bati-Bati. Itu orang tua pada nangis, bingung kami itu pada nangis. Kenapa pada nangis? Dikiranya mau ditaruh di atas air karena rumah-rumahnya itu di pinggir sungai semua kemarin. Aduh, kayak apa nih, anakku masih bayi, maka kalau nanti merangkak, kalau kecebur gitu. Nangis, semua pada nangis. Belum sampai ke tempatnya nangis itu, tapi yang pendamping dari kantor transmigrasi yang dari Purwokerto itu mendampingi 2 orang. Enggak Bu, enggak ditempatkan di sini, nanti tempatnya di daratan juga, kayak gitu. Akhirnya naik gunung, truknya kelihatan dari jauh putih-putih, rumahnya kelihatan, rumah transmigrasi cat putih, sengnya putih, bunga putih. Oh itu ya, iya itu rumahnya. Terus turun di SD, diturunkan di SD, dibagi nomor rumah. Akhirnya sampailah ke tempat masing-masing. Waktu itu Ibu usianya berapa? Usianya 11 tahun. 11 tahun. Belum sampai mau 11, karena tuh datang sini setelah pemilu tuh pemilu kan bulan Mei ya. Sampai oh iya, ya kurang sedikit lah 11 tahun. Kelas 5. Mungkin ini yang ingin saya tanyakan agak berbeda dari pertanyaan-pertanyaan yang episode sebelumnya. Yang ingin saya tanyakan di sini, pertama kali listrik masuk di Desa Bumijaya itu kapan? Pertama kali masuk itu sekitar tahun 1988. Waktu itu habis kedatangan Bapak Wapres Sudarmono waktu itu. Kan orang-orang di sini yang vokal-vokal dikumpulkan, termasuk Ibu, disuruh usul kalau ada pejabat dari Jakarta. Waktu masih dipantau dari Jakarta, pejabat pada datang, ada menteri, terus wakil presiden itu Pak Sudarmono. Jadi setelah itu kan orang-orang suruh usul apa yang nggak ada di sini, apa yang kurang, suruh usul ya, termasuk listrik itu. Akhirnya setelah itu listrik masuk di desa ini. Terus sebelum listrik ada berarti penerangan masih manual, berarti masih menggunakan minyak tanah? Pakai teplok, minyak tanah, bahkan ya TV itu pakai aki. Wah, malah sudah ada TV? TV sudah ada,
mulai tahun 1983 itu yang punya baru di sini baru satu, rumahnya Pak Wongso, hitam putih itu aja, karena nggak ada hiburan waktu itu, jadi orang nonton TV kayak nonton wayang waktu itu banyaknya. Terus tahun 1986 bapak beli TV bekas hitam putih juga, pakai aki. Nah, yang nonton di orang RT 5, saya nonton di tempatnya Mbah Wongso, pindah nonton di tempat kita semua. Ramai sekali tiap malam. Apalagi kalau bulan puasa, itu dijuali es cendol. Es agar-agar aja itu laris banget. Yang nonton banyak ramai. Sampai untuk hari raya cukup itu hasil jualan es agar-agar sama santan di gula merah, gula putih, itu aja sudah laris bukan main, karena orang dagangan zaman dulu juga masih jarang, orang warung jarang, nggak kayak sekarang sudah rame. Ada nggak pengalaman mistis yang Ibu alami di sini yang dari sejak kedatangan ke Kalimantan? Ya ada, karena namanya mungkin tanah baru dibuka, mungkin nggak tahu dulunya tuh hutan atau apa, nggak tahu itu. Pas tidur kan dulu belum punya WC di rumah, belum punya sumur juga belum punya, dulu tuh masih di sungainya juga jernih, airnya jernih, ikannya banyak, besar-besar lagi ikannya. Jadi ada pematang pohon yang rabah, dari itu kita pakai untuk getengan, apa namanya, getekan itu untuk kalau nengkreng, kalau kita buang hajat ya. Nah, tiap hari mandi di situ, nyuci di situ. Terus kita juga, ya itu repotnya kalau malam, itu suatu hari tuh saya mules. Nah, tak kira Nini juga mau buang hajat juga. Saya keluar dari rumah, Nini itu buntuti di belakang. Pian mau buang hajat juga kan nih, jaga itu. Makanya langsung jongkok jejeran di pematang pohon yang tadi di atas sungai. Jejeran. Setelah selesai kan ceboknya enak, langsung gapiok langsung pakai airnya, kan airnya tuh sebatas batang kayu tadi. Aku sudah selesai nih, aku pulang dulu ya nih. Gitu aja jawabnya. Setelah sampai di rumah, ternyata loh kok Mini masih di dipan tiduran. Nah tadi itu siapa? Terus saya bangunin, nih apa? Ini tadi ke sungai ya? Enggak, ajarnya. Loh, tapi siapa? Nah itulah. Jadi kami gak heran, itu mungkin karena tanah baru, tanah kosong, itu ada hal seperti itu. Jadi ya nggak takut sih, cuma itu pengalaman. Jadi siapa itu tadi, bukan nenek ternyata. Tapi itu kondisi Bumi Jaya dulu ya, untuk Iya, BAB di sungai, kalau sekarang sudah nggak ada ya. Terus waktu itu kondisi di Jawa sebelum kondisi desa di Jawa sebelum ditinggalkan Tran ke sini itu seperti apa? Kalau dari keluarga mama ini memang dari keluarga orang nggak mampu ya. Terus terang nih, ya ada punya tanah sedikit, tapi itu nggak cukup kalau ditanami aja, nggak untuk makan kayaknya. Jadi bapak ini bertekad pokoknya harus ke sini, itu juga atas dukungan dari kakek paman. Kalau keluarga yang lain nggak setuju, tapi yang itu yang mendukung sekali, sama yang kerja di desa tukang uang. Jadi uak tukang uang zaman dulu tuh di desa kerjanya orang penting. Mungkin kalau sekarang ya bendaharawan. Itu kamu pokoknya harus ke Kalimantan. Pokoknya harus berubah nasib, karena di sini apa sih yang diharapkan anakmu nanti masa depanmu kayak gitu. Jadi itu yang paling merasakan adalah saya, karena anak yang tertua. Kalau adik-adik masih kecil tidak merasakan betapa miskinnya orang tua kami. Jadi kalau mau makan pagi itu nunggu buruh biung sama bapak, itu buruh nyangkul, biung buruh tandur. Jadi pagi-pagi nggak sarapan, nunggu dapat golong. Kan orang kalau tanam padi itu di Jawa ada membawa tumpengnya dibagi, dibawa pulang untuk makan anak-anaknya. Itu kami merasakan itu. Kalau yang adik-adik nggak merasakan. Jadi tiap hari makan pagi itu jarang makan pagi. Jadi nunggu dapat hasil dari golong tadi. Dan itu nanti kalau mau panen itu kan ada jabel selamatan, itu tempat kakek uak sih memang kaya, sawahnya luas ya. Jadi ada jabel itu sesajen yang ditaruh di pojokan pematang sawah. Nah
itu macam-macam, mulai dari telur, ikan, ayam panggang, dan makanan sebagainya itu disesajikan. Nggak tahu maksudnya apa, kami masih anak-anak waktu itu sih. Jadi kami ngucing setelah didoa-doain sama kakek. Setelah selesai itu kami rebutan ngucing karena ditambah tuh macam-macam, ada telur apa. Itu suka sekali waktu itu acara-acara kayak gitu, ritual-ritual jabelan katanya, nggak paham apa untuk mempersembahkan ke Dewi Padi, Dewi Sri katanya begitu. Jadi tiap mau panen seperti itu karena saking miskinnya, makanya rebutan sampai muka ini kena lumpur karena di sawah itu sudah nggak peduli lagi. Itu maghrib dilaksanakannya jabelan tuh kalau untuk mau panen, misalnya mau petik padi besok malam, maghrib malamnya itu. Dan itu setiap tahun itu dilaksanakan. Terus untuk tradisi yang sesaji tadi untuk panen, apakah itu masih dibawa sampai sekarang oleh orang, khususnya orang Tambak? Kalau pertamanya itu nggak ada sih, sudah diubah di sini karena ada bimbingan keagamaan. Tidak boleh. Tapi terus terang nih, kalau yang untuk hajatan, sunatan, pengantenan, itu masih di pojok-pojokan ada sesaji, di sumur, di tempat padangan itu ada. Itu masih diteruskan. Nggak tahu sih, masih anak-anak nggak paham, jadi pokoknya itu ada sesaji, masih ada kulihat karena di rumah saya sendiri tuh Biyung tuh masih menyediakan waktu itu nyunati adik di sumur, ada telur, ada beras, ada bawang merah, bawang putih, ada lombok, ada gula, ada miur. Nah, terus di pojokan-pojokan, apalagi dulu tuh nanggap wayang dipakai. Terus setelah beberapa kali, kan itu sudah berapa kali pulang ke kampung halaman, jenguk keluarga di sana. Apa perubahan desanya sekarang setelah ditinggalkan ke Kalimantan antara sebelum dan sesudah itu? Kalau sebelum itu ya nggak begitu berubah karena saya masih kecil waktu itu. Cuma yang perubahannya sawah-sawah kurang karena dibuat rumah pemukiman, dulu nggak ada. Terus itu yang dulunya orangnya miskin-miskin kayak keluarga kami, sekarang jadi ada yang kok ada rumahnya beton, sugi-sugi kaya-kaya. Ternyata itu hasil dari kerja jadi TKW ke luar negeri, itu perubahannya. Makanya sawah jadi perumahan itu juga. Jadi yang payu bekerja itu yang istrinya ke luar negeri, suaminya mengasuh anak. Jadi kalau dapat gaji dari luar negeri dibelikan sawahnya dibikin rumah di situ, bangun rumah. Itu teman-teman ibu waktu kecil juga sekarang tuh lihat kaya, tapi kaya itu jadi pisah dengan keluarga. Tapi alhamdulillah ini karena jadi kata mereka, syukur kamu yang pindah itu sugih beneran karena berulang kali ke Jawa. Banyak sekali duitnya, naik pesawat terus berapa duit itu. Jadi mereka tuh menganggap memang berhasil. Yang ditinggal tetep kalau yang nggak keluar negeri juga parah, tetap jadi buruh juga. Jadi kami kadang kasihan sekali ya, diajak sini nggak mau. Dulu tuh takut kalau dimakan orang Dayak katanya juga. Terus sampai ibu tuh diwanti-wanti, nanti kalau ini anakmu yang adik kan masih bayi, masih baru merangkak, kalau nanti kamu ke hutan hati-hati anaknya kalau dimakan orang hutan gitu. Dulu katanya kan monyet-monyet apa gede-gede monyetnya, tapi ternyata yang di sini kami kemarin nggak lihat monyet gede sih, monyet biasa kecil. Orang hutan nggak ada juga karena jauh hutannya. Dan kenyataannya orang Dayak juga nggak makan manusia ya? Iya, kenyataannya malah nggak pernah ketemu orang Dayak, ya orang Kalimantan. Malah orangnya baik-baik, ketemu tuh suruh ke rumah. Naik katanya. Dulu tuh bingung kami waktu baru masih anak-anak, kami yang keluyuran karena kalau cari ikan, cari buah-buahan ke hutan. Suruh naik, apa sih naik? Ternyata suruh masuk rumahnya, disuguhi pisang. Orang-orang sini kan tanam pisang, disuguhi itu. Suruh mau handak, banyak mau sih, handak manisan. Bingung kami juga, ternyata disuruh makan tebu itu manisan. Jadi dari bahasa itu dulu. Tapi kami anak-anak tuh karena cangkal kata orang itu, akhirnya yang bisa membawa ibaratnya kemana-kemana itu hasil pulang dari situ dibawa apa ini dapat dari mana ya? Dari tetangga desa Bapak Asmawi dulu itu yang paling pertama kenal. Tanya juga berapa nomor rumah ya. Ternyata orangnya mau ke rumah mengelangi, menyuruh nyangkul. Terus bapak saya termasuk cangkal juga ini, sampai jalan-jalan ke Sarang-Alang kenalan sama orang sini, itu akhirnya dapat kerjaan
lumayan hari-hari dapat kerjaan, akhirnya membawa kawan juga, suruh cari tukang cangkul juga kayak gitu. Nah, dari masalah bahasa dari segi komunikasi, pengalaman bersekolah di sini itu seperti apa? Ya, namanya kita orang baru, bahasanya beda, kadang-kadang kurang paham. Saya sekolah setelah lulus SD kan masuk SMP 1. Orang di sini ternyata ya mohon maaf lah, ada yang ngomong R-nya tuh kurang pas, kurang. Guru bahasa kami tuh dulu ya R tuh I. Jadi kan pelajaran bahasa, ini vokal apa, bertukar-tukar pikiran, maksudnya begitu. Tapi kupingku mendengarnya bertukai-tukai pikiran. Akhirnya jawaban dari soal yang diberikan dapat nilai 0. Saya protes sama Pak Guru Bahasa Indonesia. Pak, punya saya kok salah, kok 0. Kenapa ikam nih? Ya. Tuh, baca ikam. Saya baca Jadi yang salah di mana Pak? Itu ya di garis itu. Sekarang yang salah yang bertukai-tukai. Nah, kenapa jadi salah Pak? Yang benar apa di situ? Sekalinya salah hurufnya aja Bapak. Huruf apa? I. Apa Pak? I. Kayak gitu. Terus dibetulkan dengan tulisannya UR toh Pak. R. Bertukar-tukar. Iya. Ya berarti saya nggak salah. Salah ya itu huruf I. Tukai tulisannya tuh. Pendengarannya bertukai-tukai, bertukar-tukar pikiran kayak gitu. Yang dulu vokal dan konsonan adalah kayak gitulah, lupa saya, cuma yang jelas huruf R-nya kurang kedengarannya I, ternyata R. Jadi saya sambil ditapak-tapak kepalanya, dasar ya bapaknya itu gitu dulu. Ada pengalaman apa lagi mungkin di sekolah waktu SLTA, mungkin malamnya apa itu? Kalau SLTA itu kan ya sudah pergaulannya sudah luas ya. Jadi temannya, kalau terus terang kalau kayak ibu nih agak minder karena merasa orang dari kampung, orang terang. Jadi pergaulannya ya sekelompok dengan orang-orang yang sepadan. Jadi apalagi zaman itu teman-teman tuh sudah besar, ibaratnya sudah apa ya, balik. Sudah yang perawan yang perempuan juga sudah montok-montok, kalau ibu paling kecil di kelas, jadi minder, takut itu. Jadi agak-agak ada batasan pergaulannya, jadi belajar ya serius ya. Tapi waktu itu ya namanya anak-anak orang kaya juga yang dari kota, terus tua-tua lagi muridnya, ibu yang paling muda, malah ada yang muridnya tuh lebih tua pada gurunya. Jadi kalau lagi guru menjelaskan di depan, ada yang duduk di meja, ada nggak memperhatikan. Kadang ibu negur juga, itu perhatikan tuh, nah Pak Guru lagi jelaskan kok, ada yang ngobrol, ada yang ngongkang-ngongkang, ada yang ngerokok malah zaman waktu itu. Kata mereka, walah si anu itu, karena merasa lebih tua muridnya. Jadi memang gurunya muda-muda, makanya ada yang kadang-kadang ada yang suka dengan muridnya, sepadan sama muridnya umurnya. Muridnya tua-tua, gurunya muda-muda. Jadi karena serius itu, kadang-kadang itu waktu itu pernah itu dihukum guru. Padahal saya itu paling disiplin, tidak pernah ikut-ikutan. Tapi namanya sekelas, kalau anaknya ada yang nakal, ada yang bikin kesalahan kelas itu dihukum semua, dijemur. Dijemur waktu itu di luar, suruh panas-panasan itu. Kalau yang kayak kami ya jerah, tapi kalau yang anak-anak yang bandel itu nggak jerah. Kalau habis itu nggak ngikuti pelajaran, kalau waktu itu dijemur malah banget. Akhirnya malah mereka waktu baru dibukanya bajuin untuk rekreasi itu, jadi malah pada keluyuran ke sana. Apalagi itu anaknya yang orang kaya punya mobil, jadi diangkut pakai mobil. Anak perempuan, anak laki-laki pada plesir, malah pada usah belajar gitu. Apa dijemur nanti lagi juga, pada dijemur semua jual, sama aja kayak itu. Terus akhirnya besoknya lagi Pak Guru enggak. Jadi yang serius kan kami protes juga, kami lu nggak pernah ibaratnya menantang guru, nggak pernah, kok ikut dijemur ya nggak adil. Akhirnya kami tidak jemur lagi. Yang saya itu kan dua kali angkatan sebelum negeri, SMA sini kan 2 angkatan, kami SMA Orde Baru judulnya, ada 2 angkatan. Yang kakak kelas yang ibu lihat sampai sekarang, akhirnya yang kakak kelas memang serius orangnya, nggak bandel kayak yang angkatan kami yang kedua. Itu banyak berhasil jadi pejabat, pokoknya semuanya, hampir semuanya berhasil yang kakak kelas. Dan yang saya, yang teman-teman saya yang sekelas itu ya ada sih yang berhasil di pemerintahan, ada juga, tapi banyak yang
tidak berhasil, ada yang cuma akhirnya jadi kuli gitu, ada juga karena kurang keseriusan, jadi kurang prihatin. Kalau kayak kami yang terus terang yang dari anak-anak teran ini alhamdulillah pada berhasil. Jadi kalau ketemu mereka ya nyesal juga, jadi anak-anak orang yang dulunya miskin malah sekarang di atas, mereka yang dulunya kaya malah kebalik sekarang kan. Jadi pengusaha juga nggak sukses dulu kan karena orang tuanya yang kaya, warisan orang tua, sedangkan kami berjuang keras. Ternyata yang teman-teman kami yang selintingan itu sampai sekarang yang berhasil ini banyak, ada yang di luar kota. Kalau yang berhasil lagi yang ditambang tuh jadi raja kaya ada juga, ada yang punya gunung itu untuk tanah keruk itu yang sekelas dengan saya juga, ada yang jadi tentara, ada yang di rumah sakit di Jawa Timur, itu sampai sekarang masih kontak-kontakan. Jadi alhamdulillah yang sekelas dengan saya banyak yang berhasil, ada juga yang gagal.